masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah massa mendatangi kantor DPR Kalangsa menuntut pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Harga kebutuhan pokok terutama cabai merah di pasar tradisional Langsa masih tinggi. Warga Desa Bunin, Aceh Timur memiliki tradisi sendiri dalam menjaga alam dan kearifan lokal yang dikemas dalam Festival Bunin. Rencana penjurusan di SMA terus bergulir, bahkan jadi polemik. Wacana pengembalian sistem penjurusan di SMA menuai beragam tanggapan, termasuk dari guru dan siswa SMA Negeri 1 Kota Langsa. Rencana ini merupakan bagian dari revisi kurikulum Merdeka yang sebelumnya menghapus sistem penjurusan. Pihak sekolah menyambut baik wacana tersebut, namun mereka berharap pemerintah harus mengkaji lebih dalam sebelum membuat keputusan. Sementara itu, para siswa menilai sistem penjurusan memang dapat membantu mereka lebih fokus pada bidang yang diminati. Namun, tak sedikit pula yang menilai menghidupkan kembali penjurusan masih ada kendala, seperti dapat menjadi tekanan bagi mereka yang belum sepenuhnya memahami minat dan potensi diri. Karena dengan adanya perbedaan jurusan IPA, IPS dan bahasa, yang artinya dunia pendidikan itu lebih hitam putih. Siswa yang tidak minat dengan pelajaran ini terpaksa memilih, misalkan siswa tidak bisa melakukan hal ini, terpaksa memilih jurusan itu karena cuma terbatas terhadap 3 pilihan saja. Mereka berharap pemerintah melibatkan semua pihak sebelum menerapkan, agar kebijakan benar-benar berpihak pada masa depan pendidikan anak bangsa. Kebetulan saya juga ada di bidang kurikulum Merdeka, dan sekarang saya mendengar ada wacana akan digantikan pemisahan IPA dan IPS. Menurut saya sebagai siswa, pembagian bidang IPS dan IPA itu sangat bermanfaat karena itu akan mematangkan karir dari siswa tersebut. Apapun yang ditempuh, kebijakan tentunya tidak mengorbankan peserta didik, apalagi dunia pendidikan hanya untuk ambisi sesaat. Mai Munzir melaporkan dari Kota Langsa. Seorang perempuan di Kabupaten Aceh Besar menderita pembesaran kaki hingga sulit digerakkan. Maisura merupakan anak yatim dari keluarga tak mampu ini, terbaring lemas serta menahan rasa sakit akibat penyakit langka yang dideritanya sejak 9 bulan lalu. Saat awal jatuh sakit, Siti Maisura sempat dibawa beberapa kali ke Rumah Sakit Satelit Aceh Besar dan RSUZA Banda Aceh untuk mendapatkan perawatan medis. Namun saat ini ibunya tak ada lagi biaya untuk kebutuhan berobat ke rumah sakit dan hanya mengandalkan pengobatan tradisional. Mahasiswi semester 8 UIN Araniri Banda Aceh ini terpaksa putus kuliah karena penyakit yang dideritanya. Bahkan ibunya, Kartini, juga mengalami kondisi serupa yang sudah menahun. Sejak suaminya meninggal pada tahun 2021, kebutuhan sehari-hari Kartini dan putrinya mengandalkan pemberian warga dan sanak saudara saat musim panen padi. Kalau untuk biaya yang sangat dibutuhkan itu apa? Untuk obat, tadi 750 udah keluar uang untuk beli obat sama kampung. Nanti lah setebusnya kayak mana? Sedangkan biaya ada, Namanya nggak tahu lah. Kalau di rumah sakit? Rumah sakit BPJS.
Gratis memang, Gratis. tapi biaya untuk Untuk makan. pendamping ya. Kartini berharap pengobatan putrinya agar dapat melanjutkan kuliah di UIN Araniri, Banda Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Warga Desa Bunin, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur memiliki cara tersendiri menjaga kelestarian hutan. Salah satunya dengan tradisi lokal berbasis penguatan adat dan budaya tetap dijaga. Warga pedalaman Aceh Timur ini juga bersatu mengembangkan potensi masyarakat hingga promosi ekowisata. Tradisi tersebut dikemas dalam Festival Bunin yang menghadirkan pementasan seni dan jelajah alam. Lembaga Pengelola Hutan Gampung (LPHG) Bunin memperkenalkan kekompakan mereka menjaga alam. Jelajah alam pun diluncurkan yang diikuti para mahasiswa pecinta alam dari berbagai perguruan tinggi. Pada Festival Bunin juga diadakan pameran hasil alam dan produk lokal sebagai bagian kreasi warga pedalaman. Warga Bunin mempromosikan desanya sebagai destinasi wisata baru untuk meningkatkan perekonomian warga. Ya, potensi sangat luar biasa. Yang pertama di sini sumber airnya air bersih. Ini bisa didayagunakan termasuk dengan menggerakkan badan usaha milik desa. Air bisa di-packing dengan bagus dan dipasarkan di pusat pasar kita. Kemudian dari sisi hutannya, kemudian kandungan-kandungan satwa yang dimiliki oleh Bunin ini bisa menjadi pemantik atau pemancing bagi teman-teman wisatawan yang akan masuk. Nah, dampak ekonominya nanti khususnya di Kecamatan Serbajadi itu akan lebih meningkat. Bila ada wisatawan yang masuk, otomatis UMKM juga akan hidup. Desa Bunin ini salah satu desa terletak di kaki kawasan ekosistem Luser. Mayoritas penduduknya adalah keturunan suku Gayo, salah satu suku asli yang mendiami dataran tinggi Aceh. Nah, untuk pengolahannya juga terdapat hutan air terjun, hutan yang bagus, sungainya bersih. Jadi di sini mereka juga sudah ada tim ranger. Setiap bulan patroli 4-5 hari. Mereka patroli di sekitar kawasan kelolanya 2.698 hektar tadi. Harapannya dengan mereka sering patroli, suatu saat bila ini sudah berkembang ekowisatanya, mereka bisa paham, bisa dengan mudah menunjukkan spot-spot yang memang cocok untuk tamu yang datang. Jadi mereka bisa jadi ranger, bisa juga calon guide yang bisa membawa tamu nanti menunjukkan, oh ini ada lokasi yang bagus, ada spot yang bisa dinikmati seperti itu. Alam Bunin yang masih sangat asri menawarkan wisata alam seperti arung jeram, berkemah, jelajah hutan hingga pesona air terjun. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Timur. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.